Monitor gaming berpanel QD OLED itu adalah salah satu panel gaming monitor yang paling premium saat ini. Di Indonesia sendiri itu udah beredar 3 brand yang pakai panel yang sama, yaitu Alienware, terus ada MSI juga, dan juga ada Samsung G8 OLED ini. Kalau di pasaran luar, sebenarnya G8 OLED ini adalah yang paling mahal dan yang paling telat masuknya. Tapi kayaknya ini adalah yang paling pertama deh buat masuk ke Indonesia secara resmi dan yang harganya juga paling make sense. Inilah Samsung Odyssey G8 OLED. Sebelum kita ngomongin monitornya secara luas, kita mau bahas tentang panelnya dulu secara spesifik. Jadi panel Quantum Dot OLED atau QD OLED ini diperkenalkan Samsung pada event CES 2022 yang lalu. Samsung Odyssey G8 OLED adalah monitor keempat yang sudah menggunakan panel QD OLED ini setelah Dell Alienware 3423DW, MSI MEG 342C, dan Philips 34M2C 8600. Walaupun sebenarnya yang manufaktur panelnya ya Samsung sendiri. QD OLED merupakan penyempurnaan dari panel OLED yang sebelumnya. Jadi cahaya dari QD OLED ini itu dihasilkan dari cahaya berwarna biru dari sebuah material organik. Samsung klaim bahwa cahaya dengan warna biru itu merupakan warna yang paling kuat. Cahaya biru tersebut akan melewati layer atau lapisan yang berada di dalam skala kuantum, berukuran hanya 2 nanometer sampai 7 nanometer aja per titik atau per pikselnya, sehingga dapat menghasilkan jangkauan warna yang luas banget. Intinya, QD OLED itu adalah sebuah penyempurnaan dari panel OLED yang sebelumnya. Jadi, panel QD OLED ini dapat memberikan color space yang lebih luas, maksimum brightness yang lebih tinggi, dan viewing angle yang lebih besar. Panel QD OLED ini akan bersaing dari panel dari kubu sebelah, yaitu WOLED atau White Organic LED. Nah, sebelum kita ngomongin yang berat-berat, sekarang kita masuk ke unboxingnya dulu nih. Jadi perakitan monitor ini overall cukup gampang walaupun masih belum tules. Kita tinggal kencengin aja 2 sekrup kakinya ke tiang pakai obeng dan tiangnya itu bisa langsung diceklekin ke monitornya. Di dalamnya juga ada VESA 100x100 converter buat pakai bracket. Namun di sini lagi-lagi Samsung nggak ngasih kabel micro HDMI 2.1-nya nih. Kita cuma dikasih kabel DisplayPort 1.4 doang. Walaupun secara konektivitas, di belakang itu selain mini DisplayPort ada juga micro HDMI 2.1 dan 2 USB-C di mana satunya support PD 65 watt. Sebenarnya kalau ngelihat ke konektivitas agak disayangkan kenapa monitor ini pakai konektornya itu yang simplified atau yang ya pakai micro HDMI, pakai yang mini DisplayPort daripada yang full size. Padahal ini adalah sebuah monitor gaming. Kalaupun kalian mau mencari kabel micro HDMI 2.1 yang ada di Tokped, itu kita ketemu cuman ada satu toko yang menjual dan kita masih belum tahu apakah kualitasnya memang benar-benar bagus atau enggak. Overall, ini adalah monitor yang bentukannya itu futuristik banget. Bagian belakang, kaki, dan tiangnya itu berwarna silver seolah-olah ini semua terbuat dari metal. Tapi hanya kakinya yang 100% terbuat dari metal. Sementara bagian belakangnya itu campuran antara metal dan plastik. Dan tiangnya ini 100% plastik. Walaupun campur-campur gitu, tapi overall build quality-nya ini oke loh. Monitornya ini solid dan jarang banget wobble kalau kita lagi aktivitas di atas meja. Di bagian belakangnya ada lighting effect berbentuk sirkular yang biasanya ada juga di Samsung Odyssey kelas atas dan punya efek untuk mengikuti gambar di layarnya. Melihat ke gambar yang ditampilin memang selayaknya OLED, gambarnya ini punya warna yang tajam banget dan black level sampai 0 alias kontras rasionya itu bisa infinity. Karena ini adalah panel OLED, monitor ini bisa dibuat setipis mungkin oleh Samsung, yang bahkan ini adalah monitor QD OLED tertipis dibanding saingan-saingannya tadi. Kalau kita jajarkan dengan Philips Evnia yang kemarin kita review, kalian bisa kelihatan lah ini tipisnya gimana. Movementnya ya monitor ini bisa tilt ke atas ke bawah, bisa height adjustable juga, namun nggak bisa di swivel.
Monitor ini menggunakan resolusi Wide QHD atau 3440 x 1440 pixel dengan refresh rate sampai 175 Hz, jadi resolusinya itu lebih ringan dibandingkan 4K. Walaupun tetap aja untuk menampilkan visual di resolusi tersebut, kita memerlukan bandwidth yang besar yang sebenarnya hanya bisa diakomodir sama HDMI 2.1. Kita memang masih bisa pakai DisplayPort 1.4 di resolusi Wide QHD dengan 175 Hz dan 10-bit color depth, tapi dengan mekanisme display stream compression atau DSC. Nah, kalau pakai HDMI 2.1, kita bisa menikmati full performance monitor ini tanpa kompresi apapun. Tapi kalau ditanya apakah DSC itu kelihatan secara visual, sebenarnya tergantung orang masing-masing sih. Untuk brightness, monitor QD OLED ini punya perhitungan yang cukup berbeda sama panel konvensional lain. Monitornya di SDR mode dia bisa sampai 250 nits atau kita sebut sebagai typical brightness. 250 nits ini didapat kalau semua layarnya itu berwarna putih atau 100% white windows. Nah, monitor ini bisa peak brightness di 500 nits namun dalam kondisi 10% white window aja atau hanya 10% warna putih yang tampil di layar. Dan sebenarnya monitornya itu bisa sampai 1000 nits namun hanya dalam kondisi 2% white windows atau hanya 2% warna putih yang tampil di layar. Odyssey J8 OLED juga punya speaker yang masing-masing berdaya 5 watt dan itu suaranya bener-bener bagus banget. Kalian dengerin deh dibanding sama monitor Evnia yang kemarin kita review. Selanjutnya kita mau juga ngomongin soal ghosting dan motion blur-nya, karena ini adalah monitor gaming ya. Pas nyobain UFO test, kita melihat ini bener-bener gila banget. UFO-nya ini kelihatan jernih dan bener-bener detail dan hampir nggak ada ghosting sama sekali dan motion blur-nya itu tuh super minim. Ini bahkan lebih clean dari J8 Neo yang kemarin kita tes dari Samsung juga. Kita memang nggak bisa memvalidasi klaim Samsung untuk response time-nya yang 0,03 millisecond karena kita juga nggak punya alatnya. Tapi melalui UFO test ini, setidaknya klaim Samsung ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan untuk additional information, ini adalah hasil pengetesannya Hardware Unbox. Pertama kita coba main game AAA seperti The Witcher 3. Dan ini adalah pertama kalinya gue main game ini di monitor OLED. Saat pertama main, gue ngerasa kayak main game yang berbeda gitu. Warnanya pop out dan enak banget buat dilihat. Pas lagi sunset dan juga pas lagi ngeluarin mantra api, itu bener-bener merahnya itu keluar. Walaupun ada dua isu yang gue temuin, yaitu yang pertama saat di tempat gelap layarnya itu bener-bener bikin kita nggak kelihatan sama sekali kecuali kalau emang udah nyalain obor. Untungnya kita masih bisa adjust black equalizer-nya, walaupun ini akan mengorbankan contrast ratio. Yang kedua adalah karena The Witcher 3 yang sekarang grafiknya udah diupdate, itu membuat frame rate-nya jadi lebih kecil kan, dan kalau di frame rate di bawah 60, gue sering ngerasain motion blur, apalagi pas lagi combat. Ini mengharuskan kita untuk menurunkan quality grafik agar dapat frame rate yang lebih tinggi. Kedua, kita cobain game racing Forza Horizon 5. Di sini seperti yang gue bilang tadi, cat dari mobil itu warnanya bener-bener keluar. Dan yang paling enak adalah saat ngelihat warna hijau pepohonan dan juga warna merah yang bener-bener bisa keluar banget dari monitor ini. Overall, karena game ini kita bisa dapetin sampai 100 fps ke atas, kita nggak ngerasain adanya motion blur yang kerasa banget. Ketiga, kita coba main game yang agak kompetitif dikit, yaitu PUBG PC diwakilkan oleh Bumi dari 11 Hardware. Di sini kita pakai resolusi native dengan settingan grafik kompetitif yaitu very low. Tapi surprisingly, pengalaman kita main PUBG ini tidak sebaik saat menggunakan Samsung J8 Neo. Padahal QD OLED ini memang bisa ngasih gambar yang detail yang tajam. Tapi saking tajamnya, musuh itu jadi sulit terdeteksi apalagi kalau areanya di semak-semak.
Brightness tipikal monitor ini hanya 250 nits, ternyata itu cukup menjadi hambatan untuk game macam PUBG ini. Jadi kita coba untuk tuning settingan OSD-nya dengan menggunakan peak brightness ke high dan pakai black equalizer ke level 5. Nah, barulah settingan ini itu rada mendingan. Tapi tetap aja menurut mata kita untuk bermain PUBG kita lebih pilih G8 Neo ketimbang G8 OLED. Terus kita juga tes pakai game AAA lain yaitu Cyberpunk 2077. Suasana Cyberpunk yang memang remang-remang apalagi ray tracingnya aktif itu bener-bener bikin pengalaman bermain game di sini jadi lebih imersif. Dengan monitor ini kita jadinya bisa lebih mengapresiasi efek ray tracing ini, walaupun menurut kita sih lebih terasa aja gitu bedanya di mata, bukan yang gimana-gimana banget. Cuma konsekuensinya kita mesti punya VGA yang bener-bener high end. RTX 3070 yang ada di testbed ini lumayan ngos-ngosan di settingan ray tracing low plus DLSS balance, karena kalau FPS-nya udah di bawah 70, motion blur-nya itu kerasa banget. Jadi usahakan untuk game AAA kalian mesti punya VGA yang bagus kelasannya RTX 4070 ke atas. Dari keempat game tadi, kita bisa simpulkan kalau monitor ini lebih cocok buat main game AAA dibanding yang kompetitif. Berbeda halnya dengan main game, nonton film atau video di monitor ini malah kerasa lebih enak. Karena kita hanya enjoy aja dengan film atau video yang sudah pre-rendered dan fixed frame rate di 60, 30, atau 25 fps. Ditambah dengan efek lighting yang ada di belakangnya, itu membuat nonton film yang lagi-lagi di monitor ini jadi lebih imersif. Kita pernah juga nge-review monitor yang ada efek kayak gininya, yaitu Philips Evnia series. LED lights-nya si Evnia ini lebih banyak, jadi di dalam kegelapan si Philips itu lebih terang. Walaupun menurut gua Samsung ini lebih responsif ketimbang Evnia yang lebih lambat ganti lampunya saat gambarnya itu udah ganti. Monitor ini juga punya smart feature, jadi monitornya bisa berfungsi selayaknya smart TV, di mana kita bisa nonton YouTube, Netflix, dan lain-lain tanpa harus nyalain komputer. Dan selain dari smart feature-nya tersebut, jujur enak sih sebenarnya ngontrol OSD pakai remote, kayak lebih eksklusif aja gitu. Dan karena ini smart feature pada dasarnya adalah buat orang awam, OSD menunya juga atraktif dan juga nggak terlalu ribet, walaupun jadinya menunya itu nggak terlalu banyak. Fitur yang paling gue suka dari semuanya itu adalah zoom to fill. Buat pengguna monitor ultrawide pasti udah tahu kalau kita nonton konten 21:9 banyak yang videonya itu malah mengecil. Dan zoom to fill ini bisa bantu kita buat bikin konten tersebut full di monitor. Tapi entah kenapa aplikasi Netflix, YouTube, bahkan saat PC mode aja function ini malah unavailable dan hanya bekerja di Disney Hotstar. So far YouTube 21:9 udah native, tapi aplikasi Netflix di monitornya gak bisa detect kalau ini adalah monitor ultrawide. Satu lagi fitur smartnya monitor ini yang sayangnya belum masuk ke Indonesia itu adalah cloud gaming. Yes, kita bisa main game tanpa pakai PC sekalipun menggunakan Xbox Game Pass Ultimate, GeForce Now, Google Stadia, tapi sayangnya ya ini masih belum matang dan belum masuk ke Indo. Selain konsumsi konten, Samsung Odyssey G8 OLED juga bisa dipakai buat produktivitas, apalagi buat content creating. Namun, monitor OLED yang nggak dikasih treatment seperti laptop-laptop Asus itu biasanya oversaturated, dan tidak terkecuali sama monitor ini. Kalau menurut matanya Michael, ya karena kita nggak ada alat secanggih GTID yang bisa ngelihat ini oversaturatednya seberapa, OSD setting yang paling akurat dengan layar OLED yang ada di HP itu adalah kita harus kurangi shadow detail ke -1, pakai color tone yang natural, dan colornya itu stick di 25 aja. Dan sayangnya buat content creator sosial media seperti YouTuber, ya monitor ini masih belum ada profil sRGB. Ada satu kendala pada monitor ini yang kita cukup notice, yaitu adanya pinggiran yang tidak mulus pada sebuah teks atau tulisan, terutama di teks-teks yang kecil. Nah, ini tuh terjadi karena dalam skala subpixel atau jika kita zoom in, layout subpixel dari monitor ini tuh berbentuk agak segitiga. Tentu ini nggak sejalan dengan bentuk sebuah pixel oleh Windows yang bentuknya itu kotak-kotak. Jadi bakal ada bagian pixel yang tidak tersinari sempurna oleh si quantum dot-nya, sehingga akhirnya menimbulkan efek tidak mulus pada pinggiran teks-teks kecil.
Ini tuh kerasa banget apabila kita memakai monitor ini buat produktivitas. Teks-teks yang kita baca, terutama yang ukurannya kecil, itu jadi agak berbayang. Apabila difoto dari dekat, terlihat ada warna pink dan hijau yang bleeding ke tulisannya, di mana ini adalah miskomunikasi antara Windows dengan monitornya yang punya bentuk pixel yang berbeda. Sayang sekali, hal ini bakal menjadi kendala utama yang sulit diperbaiki dan juga akan menjadi kendala permanen. Walaupun untungnya Samsung gerak cepat nih, di G9 bentuk subpixelnya sudah dimodifikasi menjadi agak kotak sehingga bisa senada dengan bentuk pixel yang ada di Windows. Kendala yang kedua ada di profil peak brightness-nya dia. Kalau pakai GPU Nvidia, kita bisa dengan sesuka hati ngatur profil peak brightness-nya. Tapi kalau pakai GPU AMD, entah kenapa profil peak brightness ini nggak bisa diatur-atur sama sekali. Kalau ditanya soal konsumsi dayanya, pertama-tama tuh kita udah takut karena katanya monitor ini konsumsi dayanya bisa sampai 100 watt. Tapi ternyata kalau lagi nonton film dan main game dari komputer aja di brightness 70% dan refresh rate sampai 175 Hz, ternyata hanya 50-60 watt aja loh, tanpa pakai speakernya ya. Kalau pakai speakernya dia dan main game di refresh rate maksimum, barulah monitor ini bisa sampai 121 watt. Ternyata konsumsi dayanya itu ya gede karena speakernya itu tadi. Kalau menurut kita ya, Samsung Odyssey G8 OLED ini adalah monitor ultrawide yang masih sedikit pesaingnya. Teknologinya masih cenderung baru, jadi harganya juga masih premium. Menurut kita, panel QD OLED ini adalah terobosan yang benar-benar bagus buat menampilkan gambar yang warnanya itu vibrant. Tapi kayaknya memang difokuskan untuk orang yang main game AAA deh. Walaupun di UFO test hampir nggak kelihatan ghosting dan motion blur, tapi pas main game kompetitif malah timbul masalah yang berbeda, di mana kualitas visual yang terlalu tajam dan jernih itu justru bikin kita nggak fokus buat main game kompetitif tersebut. Tapi kalau monitor ini dipakai buat keperluan entertainment seperti main game AAA atau menonton film, ini adalah salah satu monitor yang benar-benar top notch. Kalau buat burn in, sebenarnya kita sendiri nggak tahu apakah monitor Samsung ini bakal gampang burn in apa enggak. Tapi yang kita tahu Samsung itu udah ngasih 3 tahun garansi akan monitornya. Dan buat pengetesan juga kita akan pakai monitor ini buat daily driver. Jadi kita biar update kalau misalnya ada terjadi burn in atau apa-apa. Kalau kita melihat harga monitor QD OLED yang ada di luar negeri, sebenarnya Samsung Odyssey G8 OLED ini adalah yang kedua termahal setelah MSI 342C. Namun di Indonesia yang masuk itu cuma ada 3, dan satunya itu distributor. Alienware, dia karena lewat distributor harganya bisa sampai 30 juta. Dan MSI... Gue agak bingung sih ya kalau MSI harganya bisa sampai 36 juta dan itu kalau nggak salah dapat free Xbox. Tapi Samsung ini pertama dia masuk itu harganya 26 juta. Terus turun lagi ke 22 juta. Sekarang turun lagi ke 20, berapa juta gitu. Dan ya kalau kalian memang mau monitor QD OLED ultrawide, ya ini adalah salah satu yang terbaik. Yang terbaik malah mungkin ya, karena gapnya tuh jauh banget sama yang di atasnya. Memang sih sebenarnya kalau ditanya alternatifnya dia yang mungkin ultrawide nggak harus OLED, sebenarnya ada apa aja? Sebenarnya ada banyak. Yang mini LED itu harganya 18 juta, dan kalau kalian nggak butuh mini LED atau OLED-OLEDan dan cukup ya panel yang biasa aja asal udah 100% sRGB, itu banyak yang udah di bawah 10 juta. Cuman ya rasa flagship itu nggak bisa digantiin lah, cuma ada di monitor ini doang. Jadi itu aja sih sebenarnya pendapat kita soal Samsung Odyssey G8 OLED ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.